Beberapa waktu yang lalu, Republic Corp dari Indonesia menekan kerjasama pembuatan kapal selam ini dengan perusahaan Italia, Dras Galeazzi. Kedua perusahaan akan melakukan kerjasama pembuatan kapal selam ini berkemampuan Air Independent Propulsion alias AIP. AIP nantinya membuat kapal selam ini dapat menyelam lebih lama. Diketahui, Dras Galeazzi melakukan joint production dengan Republic Corp. Kapal selam ini jenis DG550 Midget Class. Selain itu ada juga Autonomous Attack Submarine. Panjang Midget Class sekitar 30-50 meter. Ia diawaki oleh 15 orang kru, atau bisa juga 9 personel. Senjata yang dibawa cukup beragam, mulai dari 4 torpedo, ranjau laut, hingga mampu menyusupkan pasukan khusus. Karena ukurannya yang kecil, Midget Class bisa bermanuver cukup lincah di lautan. Sedangkan Autonomous Attack Submarine merupakan drone bawah air untuk melakukan misi pengintaian, sekaligus untuk menyergap kapal musuh. CEO dari Dras Galeazzi, Sergio Capitelli, mengungkapkan jika perusahaannya mendukung upaya kemandirian industri pertahanan Indonesia. Sergio mengatakan, kerjasama dilakukan sebagai keseriusan kami untuk mendukung kemandirian teknologi galangan kapal di Indonesia, khususnya bidang kapal selam kelas midget. Dras Galeazzi adalah perusahaan asal Italia dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang pembuatan wahana kapal selam dan kapal penyelamat. Menurut Normal Yusuf, pendiri Republic Corp, Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi kapal selam untuk memperkuat pertahanan laut. Ditambah lagi TNI Angkatan Laut membutuhkan teknologi komunikasi yang mampu menjamin integrasi dari seluruh elemen armada, mencakup rantai komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian. Normal Yusuf mengatakan, ini adalah platform masa depan yang harus kita kuasai. Satu lagi kekuatan yang dapat menyebabkan disrupsi. Kami berharap platform ini dapat segera direalisasikan pembangunannya untuk dipertimbangkan lebih lanjut di kemudian hari oleh TNI Angkatan Laut. Kekuatan TNI Angkatan Laut mutlak diperlukan dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah negara kepulauan yang bergantung pada jalur laut yang bebas dan harus kita kuasai. Penguasaan perangkat militer di kelautan merupakan masalah penting yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ketahanan nasional kita saat ini. Dikutip dari media internasional, DG550 didasarkan pada konsep operasional yang membuat kapal ini sangat mirip dengan kapal selam konvensional meskipun dimensinya kecil. Fleksibilitas unik dari desain Dras memungkinkan pengguna akhir untuk mengkonfigurasi platform ini dalam banyak misi yang mencakup seluruh jangkauan yang didedikasikan untuk kapal selam konvensional. Platform ini dirancang untuk menghabiskan hampir 80% masa pakainya dalam pengoperasian, membatasi masa pemeliharaan hingga 20% masa pakai. Sebagai evolusi yang signifikan dari kapal selam Dras Midget yang lebih kecil, misalnya DG160 Midget, DG550 dirancang untuk mengatasi batas perairan dangkal dengan peningkatan daya tahan dan jangkauan penyelaman yang signifikan. Meskipun menggusur sekitar 1/4 dari kapal selam diesel listrik konvensional, Dras DG550 Compact Submarine memberikan potensi serangan yang serupa, mampu memuat dan meluncurkan hingga 4 torpedo berat. Sebelum adanya kerjasama ini, PT PAL Indonesia pada Indodefense 2022 juga menekan perjanjian dengan Dell Defense. Keduanya akan bekerja sama membangun kapal selam tanpa awak. PT PAL mengaku proyek kapal selam Autonomous ini merupakan mandat dari Kementerian Pertahanan Indonesia. CEO PT PAL, Kaharudin Jenut mengatakan, sudah sejak beberapa waktu lalu, kita diharapkan bisa menghasilkan suatu produk kapal selam yang memiliki efek gempur yang tinggi, sekaligus dikendalikan tanpa awak. Kaharudin menuturkan jika kapal selam tanpa awak ini cukup singkat waktu pembuatannya. Kapal selam Autonomous bisa dibangun dalam kurun waktu yang terbilang singkat, yakni kurang lebih selama 12 bulan, dan siap menjalani fungsi asasi tempur. Dan kapal selam Autonomous atau KSOT memiliki periode operasi yang sangat panjang, di mana hal ini tidak dapat dilakukan oleh kapal selam dengan awak. Konsep strategi yang diusung KSOT hampir mirip dengan kapal selam sarang ringan atau KSR. Dengan demikian, Indonesia sudah bisa memiliki kapal selam ini dan drone bawah air
untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.